Gue masih inget jelas, malam itu hujan deras banget. Petir nyambar-nyambar kayak neraka udah ngebuka pintunya sedikit. Kosan gue gelap, cuma diterangi lampu kuning remang dari kamar mandi yang lupa gue matiin. Di luar, suara klakson dan motor masih bersahutan, tapi di dalam kamar ini, cuma ada satu suara yang gue denger, notifikasi masuk dari laptop. Download complete. Buku _panduan pesugihan _online versi _666 PDF. Tangan gue langsung dingin. Padahal barusan aja gue klik link itu iseng, atau lebih tepatnya, putus asa. Gue buka laptop cuma pengen cari cara buat kabur dari hidup yang makin bangsat tiap hari. Tapi file itu muncul kayak hadiah dari iblis. Seminggu sebelumnya, gue masih bisa makan 2 kali sehari, itu pun mie instan dicampur air keran. Tagihan listrik nunggak 2 bulan, kosan udah 3 kali dapat surat peringatan. Gue udah di ujung banget. Kredit pinjol numpuk, orang rumah udah gak bisa dihubungi, dan Dina, mantan tunangan gue, hilang kayak bayangan. Setelah tahu gue bangkrut, dia cabut tanpa pamit. Malam itu, laptop gue terbuka di forum gelap yang dikenalin Bima. Teman lama gue, yang hidupnya makin aneh sejak keluar dari dunia kerja dan katanya, udah nemu jalur cepat. Di sana, orang-orang ngobrol tentang ritual, pesugihan, dan cara-cara absurd buat dapetin kekayaan instan. Tapi satu thread yang bikin gue merinding, file PDF yang hidup dan bisa ngabulin permintaan. Komen-komen di thread itu gak biasa. Bukan yang asal ngetik, tapi lebih ke pengakuan. Ada yang bilang udah beli mobil dalam seminggu, ada yang tunjukin saldo rekening miliaran. Tapi semuanya nutup dengan satu kalimat yang sama. Bayarnya nanti. Tapi siap-siap. Gue scroll ke bawah, dan nemu satu link. Gak ada iklan, gak ada password. Cuma satu file. Pukul 3.33 MB. Gue klik, dan dalam sekejap, file itu udah nongol di desktop gue. Pas gue buka, isinya gak biasa. Bukan kayak PDF pada umumnya. Halaman pertamanya kosong, cuma ada satu tulisan kecil di pojok bawah. Selamat datang, Raka Prasetya. Kamu siap? Gue langsung nutup laptop. Jantung gue deg-degan, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Gimana file itu bisa tahu nama gue? Besok paginya, hal aneh mulai terjadi. Nomor pinjol yang biasanya tiap pagi nelpon gue non-stop, mendadak hilang. Nggak ada lagi notifikasi penagihan. Email gue penuh sama tawaran kerjasama, endorse, bahkan undangan seminar. Duit yang gue kira udah ludes di rekening, tiba-tiba nambah sendiri. Tapi yang bikin gue makin curiga, waktu gue keluar kamar, Pak Udin, penjaga kos yang biasa marah-marah karena gue nunggak, udah gak kelihatan. Kamar tempat dia biasa nongkrong kosong. Cuma ada bau anyir kayak daging busuk yang ngendap. Orang-orang di kos juga pada diem, tatapan mereka aneh ke gue. Gue balik ke kamar, buka lagi file PDF itu. Sekarang ada bab baru yang kebuka, tumbal pertama sudah diambil. Gue gak tahu harus senang atau takut. Tapi malam itu, di tengah keheningan yang mencekam, gue sadar, hidup gue gak akan pernah sama lagi. Dan ini, baru permulaan. Pagi itu gue bangun dengan perasaan aneh. Biasanya gue tidur sambil gelisah mikirin tagihan, tapi kali ini kepala gue enteng. Bukan karena gak ada beban, tapi lebih ke kosong. Sunyi. Gak biasa. Apalagi pas gue buka HP, gak ada satupun notifikasi tagihan atau SMS ancaman dari debt collector. Gue berdiri, ngerasa kayak mimpi. Kamar masih gelap, tirai belum kebuka, tapi ada yang berubah dari udara di dalam sini. Lebih dingin, tapi bukan dingin AC, lebih ke dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Udara kayak nyimpen sesuatu, kayak bisik-bisik yang gak kedengeran tapi lo tahu itu ada. Gue jalan ke dapur kecil buat nyeduh kopi. Tiba-tiba gue keinget satu hal, Pak Udin. Semalam masih kebayang pintu kamar beliau yang kosong dan bau anyir yang nyangkut di hidung gue. Gue buka pintu kamar pelan-pelan, mintip keluar lorong. Sepi. Gak ada suara TV dari kamar sebelah, gak ada bunyi sendal Pak Udin yang biasanya ribut dari lantai bawah. Gue turun ke bawah.
Pintu gerbang kos kebuka setengah, kayak gak dikunci semalam. Biasanya Pak Udin paling bawel soal keamanan. Gue keluar bentar, nyari tanda-tanda keberadaan beliau. Tapi gak ada. Gak ada motor, gak ada sendal, gak ada suara. Kayak dia hilang gitu aja. Pas balik ke kamar, ada yang aneh. Laptop gue udah nyala, padahal tadi gue yakin banget belum gue buka. Layarnya nunjukin halaman baru dari file PDF itu. Selamat pagi, Raka. Kita baru saja mulai. Gue duduk pelan, tangan gemeteran. Di bawah tulisan itu, ada satu baris kecil, tumbal pertama telah diterima. Apakah kamu puas? Gue gak jawab apa-apa. Tapi entah kenapa, perasaan di dada gue campur aduk antara ngeri dan lega. Gak ada lagi tagihan, gak ada lagi tekanan. Seakan-akan gue baru mulai hidup dari nol. Tapi yang bikin gue makin gak tenang, adalah kejadian-kejadian kecil yang mulai muncul sepanjang hari. Pertama, HP gue tiba-tiba dapat DM dari akun Instagram yang gak gue follow. Akunnya cuma ada satu postingan, foto kosan gue dari luar, diambil jam 3 pagi. Captionnya cuma, "Lo gak sendirian, Ra." Kedua, tiap gue buka file PDF itu, jumlah halamannya nambah sendiri. Padahal semalam cuma belasan, sekarang udah jadi 20 lebih. Tiap bab punya judul yang bikin dada sesek, harga keberuntungan, tumbal emosional, nama yang terhapus. Tapi isinya belum bisa gue buka. Dan yang ketiga, suara. Malam harinya, gue dengar suara langkah kaki di lorong luar kamar. Pelan, tapi ritmenya konstan. Kayak orang mondar-mandir depan pintu. Gue cek lewat lubang intip, kosong. Tapi suara itu terus ada. Kadang makin dekat, kadang kayak pergi jauh. Pas gue berani buka pintu, gak ada siapa-siapa. Gue balik ke kamar dan lihat ke arah laptop. File PDF-nya kebuka otomatis. Ada satu bab baru yang tiba-tiba aktif. Jangan buka pintu kalau belum waktunya. Gue langsung nutup laptop. Bulu kuduk gue berdiri semua. Ini bukan cuma soal duit lagi. Ini udah nyentuh hal-hal yang gak masuk akal. Tapi gue sadar, sejak file itu muncul, hidup gue berubah. Dan perubahan itu datang barengan sama hal-hal yang makin hari makin gak wajar. Dan sialnya, gue gak bisa berhenti sekarang. 3 hari setelah bab, tumbal pertama sudah diambil, muncul, hidup gue berubah drastis. Duit ngalir terus, endorse masuk tiap jam, bahkan ada brand gede yang ngajak kerja sama. Tapi semua itu nggak ngilangin satu hal, perasaan nggak tenang. Kayak ada yang ngawasin tiap langkah gue. Gue mulai ngerasa kalau kamar ini kayak hidup. Lampu suka kedap-kedip tiap gue ngomong soal file PDF itu. AC yang udah mati dari tahun lalu, mendadak nyala sendiri pas tengah malam. Dan bau anyir yang dulu cuma di lorong kos, sekarang udah masuk ke kamar gue. Kadang baunya kayak daging busuk, kadang kayak rambut terbakar. Gue coba cerita ke Bima. Kita ketemuan di warkop depan gang. Bima dateng dengan hoodie item lusuh dan mata merah kayak kurang tidur 3 hari. Pas gue tanya, dia langsung diam. "Lu udah buka bab 2, belum?" katanya pelan. Gue angguk, "Udah." Tumbal pertama katanya udah diambil. Tapi gue nggak ngerti, siapa yang jadi tumbalnya. Bima diam agak lama, matanya nyasar ke arah tukang gorengan. "Lu pikir itu metafora? Itu beneran. Biasanya, orang terdekat yang paling sering kontak mata sama lu. Bisa tetangga, bisa penjaga kos, bisa." Dia berhenti, napasnya berat, "Bisa siapa aja." Gue langsung inget Pak Udin. Wajahnya, tatapan matanya terakhir kali kami ketemu. Gue bahkan gak sempet pamit kalau memang dia beneran, ya, hilang. "Terus, gue bisa nolak enggak? Berhenti aja, gitu?" tanya gue. Bima ketawa. Ketawanya kering, kayak orang putus asa. "Enggak bisa, bro. Lu udah buka, udah terdaftar. Setiap kali bab baru kebuka, lu makin terikat. Itu file bukan cuma dokumen. Itu entitas. Maksud lu? Lu pikir itu PDF biasa? Dia hidup. Dia tahu semua soal lu. Nama lu, lokasi, email,
bahkan mimpi-mimpi paling dalam. Lu pikir tulisan di halaman pertama itu kebetulan bisa nyebut nama lu? Enggak, dia milih lu. Malamnya, gue buka lagi file itu. Sekarang, bab ketiga udah kebuka otomatis. Judulnya, Keserakahan adalah Awal Kehancuran. Enggak ada instruksi, cuma satu paragraf pendek. Nikmatilah semua yang datang padamu. Tapi ingat, yang kau terima akan ditarik kembali dengan bunga yang tak kau sangka. Besoknya, akun bank gue dibekukan. Gak jelas kenapa. Email dari brand yang ngajak kerja sama mendadak batal, katanya ada laporan negatif soal gue. Di Twitter, nama gue jadi trending karena satu thread fitnah yang nyebar cepat banget, padahal gue nggak pernah ngelakuin itu. Gue panik. Coba nelpon Bima, tapi HP-nya nggak aktif. Gue ke kos dia, kosong. Kamarnya kebuka sedikit, dalamnya berantakan. Buku-buku berserakan, layar monitor retak, dan ada bekas sesuatu dibakar di lantai. Di tengah ruangan, ada tulisan di tembok. Jangan buka bab 4. Gue nggak ngerti, kenapa Bima bisa tahu bab selanjutnya? Apa dia juga pernah ngalamin hal yang sama? Atau dia udah lebih dulu masuk perangkap si penulis buku? Semua makin kabur. Gue ngerasa kayak dikurung sama sesuatu yang gak kelihatan, tapi makin dekat. Laptop gue sekarang suka nyala sendiri. File PDF itu nggak bisa dihapus. Tiap kali gue coba drag ke recycle bin, dia balik lagi ke desktop. Dan malam itu, ada suara. Dari arah laptop. Pelan. Serak. Tapi jelas banget. Satu tumbal belum cukup. Gue mulai sadar, ini bukan soal kaya atau miskin lagi. Ini soal bertahan hidup. Atau, jadi bagian dari buku itu selamanya. Gue pikir semuanya bisa gue kontrol. Duit ngalir terus, hidup gue mulai enak. Tapi makin hari, gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Bukan cuma dari isi PDF itu, tapi dari sekeliling gue. Sesuatu berubah. Atau lebih tepatnya, makin rusak. Tiap malam, kamar gue makin dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin kayak lo lagi dikubur hidup-hidup. Bau anyir makin kuat. Dan yang paling ganggu, dinding kamar gue mulai lembab, terus lama-lama muncul bercak merah. Awalnya kecil, tapi makin lama makin banyak. Bentuknya aneh, kayak simbol atau huruf yang gak gue ngerti. Waktu gue coba bersihin, bercaknya ngerembes keluar lagi, dari balik tembok. Dan kalau malam, gue sering dengar suara, kayak ada yang ngetok tembok dari dalam. 3 kali. Pelan. Tapi jelas. Toh. Gue sempet mikir, ini cuma halusinasi. Tapi tiap kali gue buka PDF itu, bab barunya selalu kebuka otomatis. Kayak dia tahu gue udah siap lanjut. Dan isinya makin gila. Ada petunjuk-petunjuk yang absurd. Letakkan darahmu di tempat tertutup. Jangan menolak kalau mereka datang malam ini. Dan bener aja. Suatu malam, sekitar jam 2, gue kebangun karena suara langkah. Di luar kamar, ada bayangan orang. Tapi waktu gue ngintip dari lubang pintu, koridor kosan kosong. Gak ada siapa-siapa. Pas gue balik badan, laptop gue nyala sendiri. PDF-nya kebuka ke halaman baru. Semakin dekat dengan tumbal berikutnya. Gue gak ngerti siapa lagi yang bakal diambil. Tapi besoknya, berita lokal rame. Ada penjaga warung deket kos yang katanya meninggal mendadak. Gak sakit, gak kecelakaan. Cuma tiba-tiba ditemukan meninggal di warungnya sendiri, dengan wajah membiru dan mulut menganga. Gue mulai panik. Gue hubungi Bima, tapi HP-nya mati terus. Akhirnya gue nekat nyamperin ke rumahnya. Tapi pas nyampe, yang buka pintu malah ibunya. Dan lo tahu apa yang dia bilang? Bima udah gak tinggal di sini dari 3 tahun lalu, Dek. Kamu salah orang. Gue kaget setengah mati. 3 tahun? Lah dia baru aja ngobrol sama gue, bahkan ngasih link PDF itu minggu lalu. Gue ngeliatin wajah ibu itu, tapi dia benar-benar tulus. Matanya lelah, mukanya pucat, tapi jelas-jelas gak bohong. Gue balik ke kos dengan kepala muter-muter. Pas nyampe, pintu kamar gue udah kebuka sendiri. Gak ada yang rusak,
tapi dalamnya kayak habis diacak. Buku berantakan, kursi kebalik, bahkan kasur gue basah kayak habis disiram. Tapi anehnya, laptop gue tetap nyala, dan PDF itu nambah satu bab lagi. Waktu terus berjalan. Harga terus naik. Dan saat itu juga, gue ngerasa ada sesuatu di belakang gue. Gue balik badan pelan-pelan, dan ngelihat bayangan hitam tinggi berdiri di pojokan kamar. Gak bergerak, cuma berdiri. Tapi aura dinginnya nusuk sampai ke tulang. Gue gak bisa ngomong, gak bisa gerak. Cuma bisa nutup mata sambil baca apapun yang gue ingat dari doa-doa masa kecil. Dan pas gue buka mata lagi, bayangan itu udah gak ada. Tapi di laptop, ada tulisan baru muncul. Jangan pernah mencoba berhenti. Pagi itu gue bangun dengan kepala berat. Rasanya kayak abis mabuk semalaman padahal gue gak nyentuh alkohol sama sekali. Cahaya dari jendela kamar kos cuma masuk dikit, tapi cukup buat bikin mata gue silau. Gue lihat ke layar laptop, file PDF itu masih kebuka. Halaman baru muncul. Bab 3, kenali penulis buku. Gue scroll pelan. Tulisannya kayak diketik pakai mesin tik tua, agak buram, tapi masih bisa dibaca. Isinya, bukan cuma informasi, tapi lebih kayak pengakuan. Penulis buku ini adalah entitas yang tercipta dari ribuan keinginan manusia. Ia tumbuh di setiap janji, di setiap doa gelap, dan di setiap air mata yang jatuh karena keserakahan. Ia bukan setan, bukan malaikat, tapi sesuatu yang lahir dari lubang terdalam pikiran manusia. Gue ngerasa dingin. Bulu kuduk gue berdiri semua. Ada sesuatu yang gak benar dari file ini. Gue tutup laptop buru-buru dan narik nafas panjang. Tapi rasa penasaran gue gak bisa ditahan. Gue butuh tahu lebih. Gue langsung chat Bima. Tapi pesannya gak terkirim. Aneh. Padahal semalam dia masih aktif. Gue coba telepon, gak nyambung. Akhirnya gue mutusin buat datengin dia langsung ke apartemen kecilnya di daerah Cawang. Pas gue sampai, pintunya kebuka sedikit. Gak dikunci. Gue dorong pelan dan masuk. Ruang tamunya berantakan. Kertas berserakan, laptop kebuka, dan ada lingkaran aneh di lantai yang digambar pakai spidol merah. Kayak simbol ritual gitu. Gue manggil-manggil nama Bima, tapi gak ada jawaban. Di meja, ada secari kertas. Tulis tangan. Tulisan Bima. Kalau lu baca ini, berarti gua udah pergi. Raka, lu harus keluar dari buku itu. Lu pikir kita yang pakai buku itu? Enggak, Ra. Kita cuma dipakai. Gue merinding. Jantung gue berdetak kencang. Di bawah tulisan itu, ada satu flash disk kecil. Tanpa pikir panjang, gue ambil dan langsung balik ke kosan. Di kamar, gue colokin flash disk itu ke laptop. Isinya cuma satu video. Rekaman layar. Gue lihat Bima buka file PDF yang sama kayak punya gue. Tapi di tengah-tengah video, layar laptopnya gelap. Muncul wajah. Bukan wajah manusia. Matanya item semua, kayak lubang, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Tumbal berikutnya sudah dipilih. Video langsung nge-freeze. Terus mati total. Gue langsung cabut flash diska dan lempar ke lantai. Napas gue berat. Keringat dingin ngucur dari leher sampai punggung. Di layar laptop gue, file PDF itu kebuka lagi. Tapi sekarang berubah. Tampilan halaman utamanya beda. Ada semacam daftar nama. Dan di urutan paling atas, Bima, selesai. Di bawahnya, Raka Prasetya, dalam proses. Gue gak ngerti ini semua apa. Tapi satu hal yang pasti, gue bukan lagi pembaca buku ini. Gue udah masuk ke dalamnya. Dan kayaknya, gue cuma punya sedikit waktu sebelum semuanya terlambat. Gue gak bisa tidur 2 malam terakhir. Setiap kali pejam mata, selalu ada bayangan Pak Udin berdiri di pojok kamar, wajahnya meleleh kayak lilin, matanya bolong ngeliatin gue tanpa kedip. PDF itu sekarang makin sering update sendiri. Halaman-halaman baru kebuka tiap malam, isinya kayak petunjuk dan peringatan, semacam kode moral versi iblis. Tapi yang paling bikin gue nggak bisa napas, nama Dina muncul di bab selanjutnya. Tumbal berikutnya, Dina Ratnasari.
Gue langsung muntah pas baca itu. Mantan tunangan gue, orang yang pernah gue pikir bakal jadi ibu dari anak-anak gue. Walaupun dia ninggalin gue pas gue jatuh miskin, gue gak pernah benci dia. Sakit hati, iya. Tapi buat ngeliat dia mati, itu di luar batas gue. Gue akhirnya mutusin buat nyari Bima lagi. Dia yang kenalin gue ke forum itu, dia juga yang pasti ngerti lebih banyak dari gue. Gue nyamperin dia ke rumahnya di daerah Depok. Rumah itu gelap, tirai semua ketutup, dan bau kemenyan nyegrak dari dalam. Pas Bima buka pintu, dia kaget ngeliat gue. Mukanya kurus, mata cekung, kayak orang yang gak tidur seminggu. Tapi dia langsung narik gue masuk. Lo juga, ya? PDF itu udah mulai mainin lo juga, ya? Katanya tanpa basa-basi. Gue langsung nyodorin laptop, nunjuk ke nama Dina yang tertulis di PDF. Gue gak bisa biarin ini terjadi, Bim. Lo bilang ini bantu kita, tapi ternyata lo jebak gue. Bima ngelus rambutnya yang udah jarang. Gue gak jebak lo. Gue cuma nunjukin jalan. Tapi begitu lo setuju kontrak pertama, semua udah gak bisa dibatalin. Pasti ada cara, Bim. Lo pasti tahu gimana caranya keluar dari ini. Bima diam lama. Akhirnya dia buka laci kecil dan ngeluarin kertas lusuh penuh tulisan tangan. Ini, catatan dari orang yang katanya pernah berhasil nutup akses PDF itu. Tapi dia harus ngalamin satu hal, ngelawan langsung si penulis. Penulis? Entitas di balik PDF itu. Bukan manusia, bukan setan biasa juga. Dia, semacam kesadaran digital yang hidup dari kontrak manusia. Dan cara satu-satunya buat lepas, lo harus masuk ke dimensi tempat dia tinggal dan lawan dia. Gue ngerasa kayak masuk ke film skifi kelas B, tapi gue udah kelewat jauh buat mundur. Gimana caranya masuk ke sana? Bima buka satu halaman dari buku catatan itu. Di sana ada semacam ritual, mirip coding campur jampi-jampi. Harus dilakukan tepat jam 3.33 pagi, di depan laptop yang menyimpan file PDF, dengan satu lilin hitam dan darah dari pemilik kontrak. Gue balik ke kos malam itu juga. Gue siapkan semuanya. Lilin udah gue beli dari toko barang-barang spiritual di Pasar Senen. Darah? Gue iris ujung jari pakai cutter, dan tetesin ke tengah keyboard. Jam 3.33, gue buka PDF itu. Layar laptop langsung gelap, tapi bukan mati. Gelapnya kayak ada kabut hitam dari dalam layar. Terus muncul satu kalimat. Kamu yakin mau melawan, Raka Prasetya? Jantung gue hampir copot. Tapi tangan gue tetap ngetik jawaban. Ya. Layar langsung nyala terang. Cahaya putih blinding, bikin mata perih. Gue ngerasa kayak ditarik masuk. Sekitaran kamar hilang, berubah jadi ruang digital aneh, penuh dengan huruf dan simbol mengambang di udara. Di sana, dia nungguin gue. Sosok tinggi hitam tanpa wajah, tapi matanya bercahaya merah dari balik bayangan. Selamat datang di dunia gue, Raka. Dari luar, suara ketukan pintu semakin keras. Setiap ketukan seperti petir yang membelah keheningan malam. Gue masih di depan laptop, tubuh gue lemas karena dimensi digital ini udah menyedot tenaga gue. Penulis itu ada di depan gue, tapi gue gak bisa fokus sama dia. Momen ini terlalu menakutkan, terlalu berat buat gue tanggung sendirian. Dia berdiri, matanya merah bersinar, seakan-akan menunggu gue untuk menyerah. Gue bisa merasa kehadirannya semakin dekat. Gue udah lelah. Udah saatnya gue berhenti. Tapi rasa takut gue lebih kuat dari keinginan gue buat menyerah. Gue sadar, gue gak bisa lari. Gue gak bisa kabur dari semua yang udah gue pilih. Pintu kamar gue yang ada di dunia nyata tiba-tiba terbuka pelan. Di sana, berdiri sosok yang gue kenal, tapi gak sepenuhnya gue kenali lagi, Dina. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia melangkah masuk ke kamar gue dengan gerakan yang sangat lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Raka. Suara Dina terdengar datar, tanpa emosi. Gue terdiam. Dina, mantan tunangan gue, yang sempat ninggalin gue karena gue jatuh miskin, sekarang berdiri di depan gue.
Tapi ini bukan Dina yang gue kenal. Ini bukan orang yang pernah gue cintai. Gue bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang gelap ada di dalam dirinya sekarang. Kenapa kamu di sini? Gue hampir gak bisa ngeluarin kata-kata. Suara gue tercekat, hampir gak keluar. Dina cuma ngelangkah lebih dekat. Setiap langkahnya terasa berat, setiap gerakan tubuhnya kayak dipaksa. Gue bisa ngerasa, seakan-akan ada kekuatan lain yang mengendalikan dia. Gue bisa dengar suara langkah kakinya, tapi di luar itu, suasana kamar jadi makin aneh. Suara ketukan pintu tadi berhenti, digantikan dengan suara bisikan-bisikan halus dari dalam dimensi digital yang nyaring. Semua ini kayak jadi satu. Dunia nyata dan dunia digital mulai bercampur jadi satu. Lo gak bisa lari, Raka, Dina bilang pelan. Lo udah terjebak di sini, sama seperti gue. Gue mundur beberapa langkah. Setiap kata yang Dina ucapin kayak gergaji yang ngiris hati gue. Dia benar. Gue gak bisa lari. Semua ini udah jauh lebih besar dari yang gue bayangin sebelumnya. Gue bukan cuma berurusan dengan uang atau pesugihan, gue udah terjebak dalam permainan hidup dan mati yang gak gue pilih. Lalu, tiba-tiba, semua di sekitar gue berubah. Kamar kos yang awalnya suram dan sempit ini mulai berubah. Dinding kamar gue pecah-pecah, retakan-retakan hitam muncul di setiap sisi ruangan. Laptop gue yang tadinya ada di meja, sekarang terbang ke udara, terbuka lebar, dan setiap halaman PDF-nya mulai bergerak sendiri. Tulisan-tulisan itu bergerak lebih cepat, kayak kode-kode yang ada di dalamnya mulai menyatu, seolah-olah mau mengunci gue lebih dalam. Lo gak akan keluar dari sini, Raka. Suara penulis itu terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menakutkan. Karena kamu sudah jadi bagian dari cerita ini. Gue gak bisa bergerak. Tubuh gue kaku, pikiran gue ngambang, dan hati gue rasanya tertekan. Gue berusaha melawan, tapi sepertinya gak ada lagi jalan keluar. Dina berdiri di depan gue, tubuhnya semakin mendekat. Matanya yang kosong, tanpa emosi, menatap gue tajam, seakan-akan dia bukan orang yang gue kenal. Sekarang saatnya kamu bayar, Raka, kata Dina. Harga yang harus kamu bayar. Gue terdiam. Ini bukan cuma soal utang atau kontrak dengan PDF itu. Ini tentang semuanya yang udah gue pilih, semuanya yang udah gue lakukan, dan semuanya yang akhirnya harus dibayar dengan nyawa. Gue ngeliat Dina, ngeliat dia yang bukan lagi Dina, tapi sesuatu yang lebih gelap dari itu. Sesuatu yang terlahir dari kontrak ini. Saat itu, layar laptop tiba-tiba berubah jadi merah. Semua kode di dalamnya bergerak cepat, membentuk gambar yang gak bisa gue pahami. Gue bisa dengar suara berisik yang semakin keras, yang akhirnya berubah jadi teriakan-teriakan panjang. Suara gue juga ikut terdengar. Tapi gue gak bisa berhenti, gue cuma bisa teriak sekuat mungkin, berharap bisa keluar dari semua ini. Tapi, saat itu, semuanya berhenti. Dina berhenti bergerak. Wajahnya, yang tadinya kosong, sekarang meneteskan air mata. Tapi air mata itu bukan air mata biasa. Itu cairan hitam, pekat, yang jatuh dan menghilang begitu aja di udara. Sudah saatnya kamu memilih, Raka, suara penulis itu kembali terdengar. Apa kamu akan lanjutkan cerita ini, atau kamu akan akhiri dengan cara yang berbeda? Gue gak tahu jawaban apa yang tepat. Semua ini udah jadi teror yang gak bisa gue kendaliin. Gue cuma bisa nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu gue klik tombol batal, gue merasa kayak gue baru terlepas dari belenggu yang ngeremas leher gue selama ini. Tapi gue salah. Itu bukanlah akhir. Itu cuma bagian dari permainan yang lebih besar. Gue sadar, penulis itu bukan cuma ngendaliin buku. Dia udah mengendalikan gue, hidup gue, bahkan Dina yang sekarang berdiri di depan gue ini. Suara bisikan dari laptop masih terdengar, nggak jelas asalnya dari mana, tapi gue bisa merasakannya di seluruh tubuh gue. Ketegangan itu makin terasa. Gue sadar, apa yang gue lihat bukanlah Dina yang dulu. Ini adalah jiwa yang udah lama hilang dan terjebak dalam buku itu. Lo nggak bisa lari, Raka,
Suara itu semakin nyaring, mencabik-cabik otak gue. Lo udah jadi bagian dari cerita ini. Gak ada jalan keluar. Gue gemetar. Itu suara yang sama dengan yang terdengar di kepala gue waktu pertama kali buka file itu. Gue gak tahu apa yang bisa gue lakukan lagi. Dina, yang udah berubah jadi makhluk yang penuh dengan kegelapan, perlahan mendekat ke arah gue. Matanya kosong, tapi ada kekuatan jahat yang berkilat di dalamnya. Gue mulai paham. Ini bukan cuma tentang pesugihan. Ini tentang jiwa yang terperangkap, dan sekarang giliran gue. Raka, lo pikir lo masih bisa lari dari ini? Lo udah terjebak dalam kontrak itu, dan sekarang lo harus bayar harga lo, Dina berkata dengan nada datar. Suaranya enggak lagi hangat kayak dulu. Sekarang semuanya terasa dingin dan asing. Gue mundur pelan-pelan, otak gue berputar dengan cepat. Semua hal yang gue pikirin selama ini, semuanya enggak ada yang benar. Gue enggak bisa kabur. Gue udah terjebak dalam lingkaran ini, dan sekarang, gue harus cari jalan keluar, walau itu artinya gue harus berhadapan langsung dengan kejahatan yang ada di dalam buku itu. Apakah lo benar-benar ingin keluar, Raka? Tiba-tiba suara dari laptop itu terdengar lebih keras. Apakah lo benar-benar yakin? Gue berdiri tegak, menatap laptop yang masih mengambang di udara. Meskipun tangan gue gemetar, gue tahu satu hal, ini adalah pilihan terakhir gue. Gue nggak mau jadi seperti mereka yang udah terjebak. Gue nggak mau jadi bagian dari cerita terkutuk ini. Gue harus melawan, bahkan kalau itu berarti gue harus melawan entitas jahat yang hidup dalam PDF itu. Tiba-tiba, gue dengar suara langkah kaki di belakang gue. Dina, atau apapun yang ada di depanku, bergerak lebih cepat. Tangannya terulur ke arah gue, seolah dia berusaha meraih sesuatu. Gue merasa ketakutan, tapi juga ada kemarahan yang membara dalam diri gue. Gue nggak akan menyerah. Jangan dekati gue, teriak gue dengan suara yang bergetar, tapi penuh tekad. Gue ngambil kursi yang ada di sebelah gue dan gue lemparkan ke arah Dina. Tapi dia cuma menghindar dengan gerakan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari manusia biasa. Apa yang lo lakukan? Lo gak bisa kabur, Raka. Lo harus bayar harga lo. Dina berteriak. Ada kilatan marah di matanya yang sudah berubah hitam, bukan lagi sekadar bayangan dari orang yang gue kenal. Gue mundur lagi, tapi kali ini, gue melihat layar laptop yang mulai berubah. Tulisan di PDF itu semakin banyak, semakin cepat bergulir. Satu kalimat muncul di bagian bawah layar, tumbal berikutnya sudah siap. Kamu. Jantung gue berdegup kencang. Gue tahu, kalau gue nggak segera bertindak, gue akan jadi korban selanjutnya. Gue bukan lagi pengendali dari file itu. Gue hanya bagian dari rencana yang lebih besar, yang nggak bisa gue kontrol. Di saat gue terjebak dalam ketakutan, suara itu kembali terdengar di dalam kepala gue. Raka, lo udah pilih jalannya. Sekarang lo harus bayar. Tiba-tiba, gue merasa tubuh gue makin berat. Gue gak bisa gerak. Semua gerakan gue terhenti, dan itu terasa seperti belenggu yang semakin ketat. Gue gak bisa nafas dengan bebas. Apa yang gue rasakan ini adalah cengkeraman dari si penulis, yang entah bagaimana udah ngambil alih segalanya. Gue akhirnya menatap Dina satu kali lagi. Di balik matanya yang kosong, gue bisa melihat sosok yang dulu, yang gue kenal. Dina, yang terjebak dalam permainan ini, sama seperti gue. Dan di saat itu juga, gue sadar. Gue gak cuma melawan buku terkutuk ini. Gue harus melawan kejahatan yang udah merasuki diri gue dan Dina. Gue gak bisa terus-terusan jadi korban. Dengan sisa kekuatan yang ada, gue mendekati laptop, lalu mematikan layar itu. Dalam sekejap, semuanya berhenti. Semua tekanan itu hilang. Dina juga berhenti bergerak, seperti terhenti dalam waktu. Tapi, apakah ini benar-benar berakhir? Gue nggak bisa tahu jawabannya. Keheningan itu memeluk gue dengan erat, dan gue merasa ada sedikit harapan. Dina yang tadi berubah jadi makhluk yang penuh dengan kegelapan itu, sekarang terdiam, seperti tak bernyawa. Laptop yang dulu terus-menerus memberi ancaman, kini mati.
Gak ada lagi suara atau notifikasi yang bikin gue merasa terperangkap. Semua terasa selesai. Tapi di dalam hati gue, ada perasaan yang gak bisa gue hindari. Sesuatu yang bilang, ini terlalu cepat, terlalu mudah, dan lebih dari sekadar kebetulan. Gue berdiri dengan gemetar, lalu berjalan perlahan mendekati laptop. Dengan tangan yang masih agak tergetar, gue buka tutup layar dan memeriksa seluruh isi file itu. Seharusnya, kalau semuanya selesai, file itu harusnya kosong atau hilang sama sekali, kan? Tapi enggak. Halaman demi halaman masih ada. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, seperti enggak ada yang berubah. Bahkan, di bagian bawah, ada satu kalimat yang muncul lagi, kamu pikir itu berakhir. Keringat dingin langsung membasahi punggung gue. Gue mencoba menenangkan diri, berusaha meyakinkan diri kalau ini semua cuma permainan pikiran. Tapi gue sadar, gue nggak bisa lari dari apa yang udah gue pilih. Ini bukan hanya tentang gue atau Dina. Ini tentang kontrak yang udah terikat dan tentang sesuatu yang lebih besar dari apa yang gue bisa pahami. Tiba-tiba, suara itu kembali lagi, bukan dari laptop, tapi dari dalam kepala gue. Kamu pikir kamu bisa bebas, Raka? Semua ini cuma ilusi. Gue meringis, mencoba menepis suara itu, tapi dia terus terdengar jelas, merasuk ke dalam otak gue. Dalam sekejap, gue merasakan tubuh gue lemas. Gue jatuh duduk di depan laptop, merasa benar-benar terjatuh dalam lubang yang lebih dalam lagi. Dina, gue berusaha memanggilnya dengan suara gemetar, berharap kalau ini cuma halusinasi atau mimpi buruk. Tapi ketika gue menoleh, Dina masih ada, berdiri diam di sudut kamar. Matanya yang dulu kosong, kini perlahan mulai tampak lebih hidup. Tapi bukan hidup dalam arti yang gue kenal. Ini lebih seperti seseorang yang terjebak dalam dunia yang gak dia pilih. Lo pikir lo udah menang? Dina bertanya dengan suara datar, tapi ada tawa kecil yang terdengar di belakang kata-katanya. Lo pikir lo bisa keluar dari semua ini? Lo cuma bagian dari cerita ini, Raka. Gue semakin merasa terperangkap. Semua yang udah terjadi, segala hal yang gue rasakan, nggak ada yang nyata. Gue nggak bisa membedakan mana yang beneran dan mana yang cuma permainan dari si penulis. Gue nggak tahu lagi siapa yang bisa gue percayai. Apakah ini semua hanya bagian dari kontrak yang lebih besar yang nggak bisa gue hindari? Lo nggak bisa lari, Dina melanjutkan. Lo udah dikunci dalam cerita ini. Satu-satunya jalan keluar cuma ada satu, lo ikut jadi bagian dari buku ini selamanya. Kata-kata Dina menghantam gue seperti tamparan keras. Semua yang gue lakukan selama ini, usaha gue untuk berhenti, untuk keluar dari lingkaran jahat ini, ternyata sia-sia. Gue nggak bisa kabur. Semua itu cuma ilusi. Mataku mulai kabur, tubuh gue lemas, dan di saat itu gue sadar. Seseorang, atau sesuatu, yang lebih kuat dari gue, lebih besar dari gue, udah mengendalikan hidup gue. Gue pikir gue bisa lari, tapi ternyata gak ada tempat untuk bersembunyi. Gue teringat saat pertama kali membuka buku itu. Setiap bab yang terbuka memberi kesan kalau gue mengendalikannya. Tapi ternyata, gue cuma pemain dalam cerita yang sudah direncanakan. Dina mendekat, langkahnya perlahan, penuh dengan kesan mengerikan. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini, Raka. Kini kamu akan menjadi bagian dari kami. Sampai kapanpun. Wajah Dina sekarang tampak lebih asing. Matanya yang dulu penuh cinta kini hanya sebuah topeng kosong, menatap gue dengan tatapan yang kosong dan penuh dengan penderitaan. Gue ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuh gue seolah sudah dipatok, tak bisa bergerak. Apa yang harus gue lakukan? Tanya gue dengan suara pelan, hampir putus asa. Dina cuma tersenyum. Tapi senyum itu lebih seperti senyum seseorang yang sudah terlalu lama terjebak dalam kesedihan yang tak bisa dipahami. Enggak ada yang bisa lo lakukan. Lo udah bagian dari cerita ini, dan cerita ini enggak ada habisnya, jawab Dina dengan suara pelan, namun penuh arti. Tiba-tiba, gue merasa semuanya mulai gelap. Ruangan ini yang sebelumnya penuh dengan kegelisahan kini menjadi seperti ruang kosong yang tak terisi.
Gue merasa seolah tak lagi menjadi siapa-siapa. Gue nggak bisa kabur, dan mungkin gue nggak akan pernah bisa keluar. Saat itulah gue sadar, apa yang gue kira sebagai penyelesaian, adalah kebohongan terbesar yang pernah ada. Gue terjebak dalam permainan yang tak pernah selesai. Kegelapan semakin memeluk tubuh gue. Gue nggak bisa lagi melihat apa-apa dengan jelas. Dina masih berdiri di depan gue, senyum dinginnya terus menghantui gue. Semua terasa seperti mimpi buruk yang gak pernah mau berakhir. Tangan gue gemetar, jantung gue berdegup kencang, dan otak gue dipenuhi rasa takut yang mencekam. Tapi, saat gue mulai menyerah, saat gue merasa bahwa segala usaha gue untuk keluar dari cengkraman si penulis itu sia-sia, sesuatu yang aneh terjadi. Gue merasa seperti ada suara, bukan dari mulut Dina, tapi lebih dari dalam hati gue sendiri. Kamu masih punya satu pilihan, Raka. Gue tertegun. Itu bukan suara Dina. Itu suara yang gue kenal, tapi gue nggak bisa ingat dengan pasti. Seperti ada sesuatu yang mengingatkan gue pada masa lalu, pada sesuatu yang jauh lebih lama dari ini. Tiba-tiba, gambar-gambar di dalam otak gue mulai berputar. Semua kenangan gue dengan Dina, dengan Bima, bahkan dengan orang-orang yang pernah ada dalam hidup gue, semuanya seperti terputar begitu cepat. Dan saat itu gue ingat, Bima, teman lama gue yang pertama kali ngenalin gue ke forum gelap itu. Gue ingat kata-katanya yang sempat terdengar aneh waktu itu, lo harus siap bayar harganya. Semua ini ternyata lebih dari sekadar pesugihan. Ini bukan cuma soal kekayaan atau kekuatan. Ini tentang mengikat jiwa, mengikat hidup seseorang ke dalam sebuah kontrak yang gak ada habisnya. Dan, saat itu, gue baru sadar, selama ini, gue bukan cuma terjebak dalam dunia yang dibuat oleh si penulis. Gue juga jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Gue sudah masuk ke dalam sebuah cerita yang gak hanya berakhir dengan gue, tapi dengan banyak orang yang ada di sekitar gue. Semakin gue berpikir, semakin gue ingat apa yang terjadi sejak gue mengunduh file itu. Gue bukan satu-satunya yang jadi korban. Setiap orang yang terlibat, setiap orang yang membuka buku itu, mereka semua menjadi bagian dari cerita yang terikat oleh aturan yang tak terlihat. Dan mereka harus membayar harga, meskipun mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka bayar. Dina mendekat, dan langkahnya kali ini terasa lebih cepat. Gue merasa tubuh gue seakan semakin ringan, hampir seperti gue nggak punya kekuatan lagi untuk menahan apa yang akan datang. Namun, saat Dina sampai di depan gue, matanya yang dulu kosong itu berubah lagi. Sekarang, ada rasa pengertian. Pengertian yang bukan datang dari rasa takut atau dendam, tapi dari keinginan yang lebih mendalam. Gue merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Dina. Bukan dia yang dulu gue kenal, bukan dia yang gue sayangi. Yang ada di hadapan gue sekarang adalah seseorang yang telah diserap oleh buku itu, oleh entitas yang sudah menguasai setiap bagian dari dirinya. Tapi gue nggak bisa hanya diam. Gue harus berbuat sesuatu. Gue berusaha untuk berpikir jernih, meskipun semuanya terasa kacau. Dengan segenap tenaga yang tersisa, gue mulai mencoba membuka file PDF itu lagi. Gue menatap layar dengan penuh keteguhan. Setiap halaman yang gue buka mengungkapkan lebih banyak lagi tentang kesepakatan yang gue buat. Halaman-halaman itu bukan sekadar tulisan atau gambar, tapi lebih seperti sebuah perjanjian yang melibatkan jiwa, tak hanya milik gue, tapi juga milik orang lain. Semua orang yang terhubung, termasuk Dina. Dan akhirnya, gue menemukan sebuah halaman yang berbeda. Di halaman itu tertulis sesuatu yang sangat mengejutkan, kamu sudah memilih, Raka. Tapi pilihanmu tidak hanya akan mengubah hidupmu. Setiap orang yang terhubung padamu, akan ikut terjerat. Kebenaran akhirnya terungkap. Ini bukan hanya soal gue, atau Dina. Gue telah menarik orang-orang yang aku sayangi ke dalam pusaran ini. Bima, yang dulu gue kira hanya teman, ternyata juga terjebak dalam lingkaran yang sama. Selama ini, semua yang gue anggap sebagai keberuntungan atau kesempatan, justru adalah bagian dari jebakan yang lebih besar. Namun yang paling mengejutkan adalah, gue bukan hanya korban. Gue adalah si penulis.
Semua yang terjadi, semua peristiwa ini, semuanya terjadi karena gue memilih untuk membuka buku itu. Dan sekarang, gue lah yang mengendalikan cerita ini. Dina tersenyum sekali lagi. Senyum yang kali ini terasa penuh dengan pengertian. Lo pikir lo bisa lari, Raka? Lo sudah menjadi bagian dari cerita ini. Kamu yang menulisnya. Dan saat itu, gue menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar. Semua yang terjadi selama ini bukan karena gue terjebak dalam cerita yang diciptakan oleh buku itu. Sebaliknya, gue adalah pencipta cerita itu, dan gue telah menuliskan takdir gue sendiri, takdir yang tak bisa diubah. Semua ini adalah pilihan gue sejak awal. Dengan satu ketukan di layar laptop, gue mengakhiri cerita ini. Tapi aku tahu, cerita ini tidak akan pernah benar-benar berakhir.